Yo, buat teman-temanku semuanya, ini ada berita gila loh. Walaupun beritanya ini sekitaran 6 hari yang lalu beritanya itu dibuat. Cuman saya cukup terkejut juga kok ada gitu loh yang seperti yang kita lihat di film-film ya. Tapi ini dalam dunia nyata loh teman-teman semuanya. Beritanya seperti ini teman-teman. Wanita di Depok yang dijadikan jaminan hutang 140 juta sempat beri sertifikat rumah palsu. Oke, saya coba baca dulu beritanya. Kok bisa wanita dijadikan sebagai jaminan hutang gitu loh. Depok Kompas.com, wanita berinisial AN sempat memberikan sertifikat rumah yang ternyata palsu ke pria berinisial R sebagai jaminan utang sebesar 140 juta. AN tak kunjung melunasi hutangnya ke R. Belakangan mengetahui sertifikat yang digunakan sebagai jaminan utang palsu, R menjemput paksa AN dan membawa wanita itu ke kediaman di Ratu Jaya, Cipayung, Kota Depok. Oke. Jadi dia menjaminkan sertifikatnya diduga palsu, kata Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Hendra kepada wartawan Senin 13 Januari 2025. Hendra menyebut AN dibawa ke kediaman R untuk dijadikan jaminan hutang, bukan disekap. Sebab di rumah itu ada orang tua R. Oke. Selama 3 minggu tinggal di rumah R. Selasa 17 Desember 2024 sampai Sabtu 11 Januari 2025, AN bebas beraktivitas dan masih terus berkomunikasi dengan suami HG. AN juga disebut sempat keluar rumah untuk menjual ponselnya demi memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya makan R beserta keluarga. Bisa jual HP juga kan, dia jual HP ini kegunaannya untuk makan biar bisa nambah-nambah uang makan, ini tutur dari Hendra. Meski demikian, polisi masih mendalami kasus ini sembari menunggu kondisi AN pulih. Pasalnya AN sempat nekat minum cairan pembersih untuk ngepel lantai. Hal inilah yang mendasari suami AN, HG, melapor ke Polres Depok untuk meminta bantuan menjemput istrinya. Sementara karena mungkin stres, korban sempat minum cairan sabunnya, kemudian sekarang masih dirawat di RS Rumah Sakit Brimob, jelas Hendra. Sejauh ini polisi telah memeriksa 3 saksi termasuk R yang masih berstatus terlapor. Sebelumnya diberitakan seorang wanita berinisial AN menjadi korban penyekapan oleh pria berinisial R di Ratu Jaya, Cipayung, Depok Selasa 17 Desember 2024 karena masalah hutang sebesar 140 juta. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisam mengatakan AN telah berupaya mencicil hutangnya kepada R sebesar 40 juta, namun karena masih kurang 100 juta, AN dijemput paksa oleh R dan kawannya pada tanggal 22 Desember 2024. HG mencoba datang ke rumah R yang sudah diberikan oleh AN lokasinya, akan tetapi R tidak mengizinkan AN pulang sehingga HG memaksa. Akan tetapi R tetap menghalangi dan mengancam HG, terang Ade Ari dalam keterangan Minggu 12 Januari 2025. Menyakiti diri sendiri bisa terjadi di saat seseorang mengalami depresi dan tak ada orang yang membantu. Oke lah ya. Oke. Terkejut saya ada berita seperti ini teman-teman. Terlepas dari seperti apapun hutang-hutang dia, permasalahan dia, negara ini negara hukum. Jadi dengan cara menjadikan wanita sebagai jaminan, rasa saya kurang tepat juga ya. Mudah-mudahan dari pihak kepolisian nanti bisa menindaklanjuti kasus ini dan mencari titik temunya juga. Kalau memang salah dihukum, rasa saya sudah dijadikan sebagai jaminan hutang dan segala macam, itu sudah nggak benar. Itu kan manusia yang dijadikan, ya walau disekap walaupun tidak lah. Cuman kan konsepnya
sudah jauh ngelantur. Kalau memang soal sertifikat rumahnya itu palsu, kan kita ini ranah hukum, kan bisa dilaporkan. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya, kan banyak juga tuh DM-DM yang teman-teman kirimkan ya, mungkin Anda dapat dari debt collector ini segala macam. Itu bukan bermasalah dengan pinjol. Oke, saya konfirmasi lagi buat teman-teman semuanya. Saya sudah lihat beritanya di sini. Beritanya terjadi baru dirilis itu sekitaran 6 hari yang lalu, dan kejadian ini terjadinya itu di bulan Desember dan baru dilaporkan itu di tanggal 13 Januari kemarin gitu loh. Jadi itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan pinjaman online. Ini lebih hutang orang ke orang aja gitu loh, dengan dalih hal-hal segala macam. Pokoknya itu nggak ada hubungan sama sekali dengan pinjol. Jadi jangan ada dikait-kaitkan dengan pinjol ya buat teman-teman semuanya. Cuman dari berita itu aja saya juga cukup terkejut, kok ada di dunia nyata. Yang biasa kita lihat itu kan seperti di film-film ataupun apa, dijadikan jaminan hutang dulu, ditahan dulu. Ternyata di dunia nyata di Indonesia sendiri ada hal-hal seperti itu ya. Jadi buat ke depan teman-teman, coba itu harus hati-hati. Kalau meminjamkan uang sama orang, lihat dulu, pahami dulu, dan begitu juga dengan si peminjam. Peminjam juga harus sadar kesadaran kita itu seperti apa, kewajiban kita juga seperti apa. Jangan sampai terjadi tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan. Dan satu hal lagi juga buat teman-teman semuanya, untuk teman-teman yang masih hari ini terjebak di pinjaman online, saya berharap banget, hentikan segala bentuk gali lubang tutup lubang. Jangan lagi Anda lanjutkan gali lubang tutup lubangnya, karena saya perhatikan masih banyak orang-orang yang ketakutan sehingga memicu pemikiran dia untuk terus-terusan mencari pinjaman. Sudahlah teman-teman semuanya, akhirilah gali lubang tutup lubang itu, karena itu pada akhirnya akan mencelakai dirimu dan mengantarkanmu kepada hutang yang sangat besar. Ya, sebelum hutang ini melilit badanmu nanti, mendingan kamu akhiri. Kan saya sudah sampaikan, khusus untuk yang mengalami tidak mampu lagi bayar di pinjol, lebih baik Anda gagal bayar daripada terjadi gali lubang tutup lubang. Ya, seperti yang saya uraikan, beberapa video saya sampaikan, karena gali lubang tutup lubang ini itu akan menjadi luas. Karena pinjaman kamu yang pertama itu tidak sama dengan pinjaman yang kedua. Ketika kamu ingin menutupi pinjaman pertama dengan pinjaman kedua, itu pencairannya akan berkurang. Sehingga ketika kamu ingin menutupi pinjaman pertama, kamu butuh 2 pinjaman untuk kedepannya. Itulah yang disebutkan gali lubang tutup lubang itu akan menghancurkanmu untuk jangka panjang. Ya, buat teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Yang jelas berita yang saya bacakan tadi itu tidak ada hubungannya dengan pinjaman online ya. Jadi kalau misalnya nanti buat teman-teman semuanya ada misalnya orang yang mengangkat berita itu dikait-kaitkan dengan pinjol dan segala macam, itu nggak ada teman-teman semuanya. Ya, itu real hutang-hutang, dan sekarang masalahnya itu sudah di pihak kepolisian, dan semoga saja menemukan titik terang dan mendapatkan jalan penyelesaian yang terbaik. Kalau yang salah tetap harus dihukum, karena jaminan-jaminan manusia itu tidak ada. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.